allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ikhwat iman, kita lanjut masih bab 28. Hari ini kita risalah Al-Muhajirin di Masjid Baitur Rahman karena di Al-Jariyah sedang dibangun. Karena itu kita di sini kembali melanjutkan kajian. Ini masih membahas tentang at-tatayur, di mana kita sudah bahas ayat-ayatnya dan juga di mana maksud-maksud yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang kita baca hadisnya dulu. Kita mulai hadis yang pertama dari Abu Daud, meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, Tiaroh disebut-sebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun bersabda, Ahsanuha al-fa'lu, yang paling baik dari kalian itu adalah al-fa'al. Sudah diterangkan bahwa al-fa'al atau al-fa'lu ini adalah kalimat thayyibah di halaman kemarin ya, 143. Dan tiaroh di sini nanti disebut wala taruddu musliman. Dan tiaroh itu tidak boleh meninggalkan seorang muslim dari niatnya. Jadi kalau misalnya ketika seseorang itu ingin berbuat baik gara-gara menyangka dirinya atau mendapat kata orang lain bakal sial, maka itu adalah bagaimana dia sudah berserah diri kepada at-tatayur. Makanya di sini kalau misalnya ada tiaroh, ada godaan yang misalnya mengatakan bahwa kamu akan sial atau nanti bagaimana kesialan kamu dan seterusnya, maka jangan pernah meninggalkan amal baiknya. Jangan jadi gara-gara perkataan itu atau persangkaan, dugaan tersebut, malah dia tidak jadi berbuat baik. Inilah kekeliruan di kita. Ketika mendengar kesialan, takutnya sial di suatu tempat, maka dia meninggalkan tempat itu. Padahal dia ingin, misalnya gitu ya, yaitu menyembelih kurban misalnya di tempat yang tidak biasa gitu ya. Kalau kita kan di lapangan, cuman misalnya yaitu karena masjidnya misalnya jauh, akhirnya dia menyembelih kurban di dekat rumahnya. Kemudian dia tepat dengan rumahnya itu ada pohon-pohon. Nah, pohon-pohon ini sama warga pendatang misalnya, sama warga pendatang mengatakan kamu bakal sial dengan pohon ini. Jadi jangan menyembelih kurban di situ. Nah, itu adalah peringatan bahwa jangan sampai meninggalkannya. Tetap saja, kalau kata orang itu sial, katakan saja bahwa kesialan itu dari Allah, bukan dari pohon atau bebatuan atau suatu peristiwa, bukan, tapi kesialan itu dari Allah. Karena kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah
Dan kami adalah hamba Allah. Allah adalah Rabb kami. Nah, jadi jelas di situ bahwa jangan sampai kita meninggalkan amal soleh, mau sedekah atau misalnya sholat meskipun di ruangan, misalnya sholat sunat, jangan meninggalkan. Ketika sholat misalnya kita menemukan suatu tempat, kita bingung tidak ada masjid, kita menemukan suatu tempat kosong, terus kata warga ada yang bilang, oh kamu nanti sial. Enggak, justru jangan sampai ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan itulah kesyirikan. Faiza so'a ahadukum ma yakrahu fal yakul. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak diinginkan, maka berkatalah, bermohonlah atau memintalah kepada Allah, yaitu doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Ini dicatat doanya. Silahkan misalnya ada seseorang yang mengatakan, oh nanti kamu sial di tempat ini. Lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang bisa menolak sebuah kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan. Nah, ini jadi makna dari la haula wala quwwata illa billah. Kita kan sering mengucapkan doa ini, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kebanyakan kita tidak sadar terjebak oleh sesuatu yang kita serahkan kepada selain Allah. Kita akhirnya mempercayai perkataan si anu, kemudian kita jadi menghindar dari kebaikan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadar. Sebenarnya begitu dalam wala haula wala quwwata illa billah ini. Makanya kita selain mengucapkan, tentunya sebuah perbuatan kita imani dalam hati, ucapkan, kemudian kita perbuatan ini kita amalkan dengan perbuatan, sehingga terus menerus beramal soleh. Nah, itulah bagaimana hadis yang pertama. Yang kedua, Abu Daud meriwayatkan dari hadis yang marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Tiarah itu perbuatan syirik. At-tiyaratu syirkun. Dua kali diucapkannya. Tiarah itu perbuatan syirik. Wa ma minna illa, tidak ada seseorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu hal ini. Jadi seakan-akan misalnya dalam hatinya merasakan sebuah kretak gitu, kalau bahasa Sundanya kretak gitu. Kretak ini bakal kejadian seperti ini. Nah, kretak hatinya ada itu terbesit hatinya akan terjadi seperti ini. Lalu Rasulullah melanjutkan, walakin nallaha yudhibuhu bit tawakul.
Hanya saja Allah yang menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sama ini Abu Dawud juga. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dinyatakan sahih, dan kalimat terakhir ia jadikan sebagai ucapannya Ibnu Mas'ud. Ini jadi di mana misalnya terbesit dalam hati, ini bakal sial di tempat ini, maka jangan dihiraukan. Justru kita tawakal saja kepada Allah. Kita tetap melanjutkan perbuatan kita, melanjutkan perjalanan kita, jangan berhenti oleh terbesitnya hati. Karena hati itu meskipun memang ada hati nurani, tapi yang namanya hati pastinya dikendalikan oleh akal pikiran. Maka akal pikiran manusia bisa salah. Makanya jangan mudah percaya. Kalau ini perjalanan yang baik, seorang yang melaksanakan safar yang baik, safar ketaatan, maka lanjutkan saja. Lanjutkan. Dan ketika ada bisikan dari hati seseorang, dari kita atau dari orang lain, terus kita menunda atau berhenti atau pindah, jangan seperti itu. Karena belum tentu yang bisikan seperti itu bakal membawa kesialan. Malah bisa saja bisikan itu salah, malah justru berberkah di suatu tempat itu. Nah ini, dan di mana bahwa terbesitnya sesuatu itu kan ada yang namanya cinta dan benci. Misalnya cinta apa yang dicintai oleh Allah, cinta para sahabat, cinta para nabi, cinta kaum muslimin. Tapi benci kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, kekafiran. Karena Allah tidak suka, tidak ridho hambanya berbuat kekafiran. Wala yardo li ibadatihil kufr. Itu ada dalam Al-Quran. Karena itulah di mana kadang-kadang dalam masalah cinta dan benci saja hati seseorang salah. Contoh gitu ya, kita mencintai seseorang tapi akhirnya gagal dengan seseorang itu. Gagal maksudnya di sini ya bisa jadi misalnya karena perbuatan jelek dia, misalnya seorang laki-laki cinta kepada seorang, akhirnya gagal karena perbuatan jelek dia, perbuatan jelek misalnya dari seorang wanita ini. Tapi disinilah bagaimana kalau yang namanya cinta itu antara wanita dan juga laki-laki itu cintanya ini adalah sesudah pernikahan ya. Ini misal itu contohnya. Misal itu ya, ikhwan misal memang kadang-kadang kejadian. Jadi kita misalnya ada terbesit hati kita kepada seorang, melihat keparakannya, kecantikannya misalnya. Lalu ada misalnya kadang-kadang dari kita ada yang mendekati atau dianya justru yang mendekati, ternyata tidak berhasil. Atau misalnya mendekati untuk persahabatan, ternyata tidak demikian. Kita ingin bersahabat dengan si Anu, justru dia akhirnya meninggalkan kita. Nah, itulah sebenarnya bahwa dalam masalah cinta ini harus bertawakal kepada Allah. Kita serahkan bahwa apa yang harus kita pikirkan
yang kita jatuhkan hati kita itu harus kepada yang baik-baik. Jangan kepada maksiatan, perbuatan keji, perbuatan kemunafikan atau kekafiran, jangan ke sana. Tapi apa-apa yang baik. Perbuatan itu bisa baik. Cinta itu juga bisa baik, bisa tidak baik. Nah, disitulah hanya bisa kita itu menghilangkan segala macam keburukan, termasuk keburukan dari cinta yang salah, maka itu juga dihilangkan dengan bertawakal kepada Allah. Sering kita ini mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, itu sangat tinggi maknanya. Makna dari kata ini, dari lafaz ini. Karena ini kalimat thayyibah. Jadi yang ada itu kalimat thayyibah. Sedangkan tiarok itu tidak ada. Tidak boleh hanya karena terbesit, kemudian jadi sial atau merasa sial, kita meninggalkan perbuatan baik. Justru perbuatan ini harus dilanjutkan. Kalau misalnya mengaji juga, misalnya ada yang suka pengajian keliling, jangan sampai membatalkannya. Justru terus-menerus dia berusaha. Walaupun kata orang ini jelek, tapi Allah yang melihat kita, Allah, para malaikatnya, orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengakui atas kebaikannya. Itu juga cinta jangan berlebihan, hanya sewajarnya. Cintai apa yang dicintai Allah. Cintai kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kita cinta saudara kita. Kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda tahu as-siyaratu an hajatihi faqad asyraka." Barang siapa yang mengurungkan atau yang tidak jadi mengagalkan hajatnya, mengagalkan perbuatannya di sini, keperluannya karena tiaroh itu, karena dugaan kesialan itu, maka dia telah berbuat kemusyrikan. Qalu fama kafaratun dzalika. Para sahabat bertanya, lalu apa yang bisa menebusnya, wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, qala an taqula Allahumma la khair illa khairuka. Maka berdoalah, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu. La khair illa khairuka. Wala khairu illa khairuka. Dan tiada kesialan kecuali kesialan darimu. Wala ilaha illa khairuka. Dan tiada sesembahan kecuali Engkau. Nah, ini doa-doa yang mesti kita ucapkan. Jika di tempat tertentu, ucapkan saja doa ini ketika ada terbesit kejelekan atau perkataan kejelekan dari seseorang. Maka kita ucapkan doa-doa ini. Ini kalimat-kalimat al-fa'lu, kalimat-kalimat thayyibah yang bermanfaat. Kita hafalkan saja, kemudian kita ucapkan. Insyaallah kita sehari-hari kita tinggal dimanapun, atau misalnya kita tiba dimanapun melakukan perbuatan ini, insyaallah kita sering mendapatkan sebuah keberuntungan, tidak akan mendapatkan kesialan. Ini doa-doa yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah dan kepada umatnya supaya mengamalkannya. Dan dalam riwayat yang lain dari Fadl bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ziyaratu ma abdoka au raddaka. Sesungguhnya ziarah itu adalah yang bisa menjadikan kamu terus melangkah. Nah, ini bahasa. Jadi maksud Rasulullah, ketika kita terbesit sesuatu, maka teruslah melangkah. Baik itu besitannya baik maupun besitannya buruk, terbesit ini atau ada perkataan dari seseorang, baik perkataan yang baik maupun yang buruk, jangan berhenti melangkah. Terus saja kita melangkah. Atau yang bisa mengurungkan niat dari tujuan kamu. Nah, ini maksudnya juga ziarah itu ini menjelaskan sebuah ziarah. Maka yang terbaik tentunya adalah kita terus melangkah. Selama ini perbuatan kebaikan, ketaatan, kesolehan, teruslah melangkah. Jangan berhenti melangkah. Nah, oleh karena itu sudah jelas tentunya dalam bab yang ke-28 ini tentang at-tatayur atau at-tiarah, maka kita tentunya beriman kepada apa-apa yang Allah tetapkan, beriman kepada takdirnya, takdir yang baik menurut kita itu atau yang menurut kita buruk, kita harus beriman. Tidak ada yang Allah tetapkan itu adalah keburukan bagi hamba. Bagi hamba itu tidak ada keburukan. Allah berikan ini semuanya kebaikan. Hanya saja dalam teks hadis itu menunjukkan bukan bagi Allah, tapi kadang-kadang si hamba menyangka ini baik, menyangka ini buruk. Bukan beriman kepada takdir. Karena menyalahi takdir itu adalah keingkaran yang pertama dilakukan oleh firqah-firqah sesat. Qadariyah atau sebagainya itu mengingkari takdir, mengingkari perbuatan Allah. Ada yang juga mengingkari bahwa semua itu perbuatan yang baik dari Allah, sedangkan perbuatan yang buruk bukan ditakdirkan oleh Allah. Ada yang seperti itu. Ini keingkaran pertama firqah-firqah sesat. Nah, jadi jangan sampai kita terbawa-bawa. Maka sempurnalah apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab yang ke-28 ini. Mengajarkan kepada kita supaya bertawakal kepadanya. Karena pangkal sebuah keberuntungan itu tawakal. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri sebagai seorang muslim. Islam itu berserah diri. Aslamu wasdiyarillahi wa manittaba'an. Kita berserah diri, menghadapkan diri kita kepada Allah dan kita mengikuti Rasulnya. Itulah bagaimana kesempurnaan bab yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam yang ke-28 itu tentang tatayur, supaya kita menambah rasa tawakal kita. Bahwa nanti Syekh juga menjelaskan tentang tawakal di bab 33. Hanya saja Syekh mengapa menjelaskan terlebih dahulu macam-macam kesyirikan, karena itulah bagaimana tauhid itu la ilaha illallah, ada penafian dan juga ada isbat. Penafian terhadap sesuatu yang disembah selain Allah, dan isbat penetapan hanya menyembah kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagus ini ya. Nanti kita amalkan saja. Ada beberapa menit mungkin
Kalau ada yang bertanya, satu atau dua pertanyaan saja. Ya. Satu. Ya. Silakan dari sana. Ustaz. Ini kalau gunung berapi, Ya. lahirnya tahun berapa? Jadi gunung berapi lahir tahun berapa? Ya. Allahu a'lam ya. Maksudnya ini enggak. Jadi ya kalau saya tidak tahu kalau itu kan ciptaan Allah ya ini. Iya. Ciptaan Allah bagaimana Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi. Nabi Fokit sama wasiwakat wasilatil laili wan nahar. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan menyempurnakannya. Wasawwarakum, bagaimana bumi-bumi itu dirupakan, ada gunung, ada sungai, ada sawah, dan seterusnya. Itu adalah bagaimana kekuasaan Allah. Dan ini yang namanya kekuasaan sebenarnya adalah beriman kepada takdirnya. Karena semua yang dikuasakan oleh Allah ini adalah bagaimana tunduk kepadanya, tunduk kepada Allah. Maka kita harus bersinergi dan juga harus introspeksi. Bersinergi kenapa? Karena nanti di riwayat yang lain itu dari tafsir Ibnu Katsir pernah Jibril ingin mengambil sesuatu tanah dari bumi. Kemudian si bumi ini malah auzubika minal Jibril, malah berlindung dari Jibril. Wah, seorang malaikat, suatu malaikat. Maka ini karena si bumi ini tidak tahu bakal bersinergi, penciptaan manusia bakal terjadi. Begitu juga penciptaan yang lain, baik gunung berapi atau sungai, pohon dan seterusnya, itu kekuasaan dari Allah. Hanya kita harus bersinergi, melakukan perbuatan baik. Betul kata orang atau kata orang tua kita bahwa bumi ini tidak ridho kalau kita berbuat jahat. Kalau kita berbuat sebuah kerusakan di muka bumi, bumi itu tidak akan ridho. Betul. Makanya kita harus bersinergi dengan bumi ini dan juga dengan alam semesta, baik dengan bumi, langit, terusnya kita harus bersinergi dan harus introspeksi. Mereka, bumi, alam semesta itu semuanya bersaksi kepada Allah. Tapi kita kebanyakan lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari bertasbih ini. Nah, jadi mungkin sana mungkin ya maksudnya ya. Oh iya. Ya, mungkin ke sana maksudnya menanyakan tentang gunung berapi gitu ya. Kalau menjelaskan waktu ini ya lumayan sih, ada ketersambungan ya. Ada gitu ya, nyambungnya gitu. Ya mungkin segitu saja dulu. Iya. Bab di Kitabut Tauhid yang ke-28 ini. Insya Allah hari Rabu besok kita masih bertahan akhirnya di sini. Semoga saja kita terus dilancarkan kebaikannya dan juga Allah selalu menghindarkan kita dari berbagai hal-hal yang tidak kita harapkan, Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang mudarat bagi kita. Semoga. Dan juga tentunya kita semakin dikuatkan keimanannya, dikuatkan supaya terus menjadi orang-orang yang muttaqin. Insya Allah besok kita lanjut tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Begitu saja dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma firli dunyal ladzi wa ismatu amri wa sirli dunyaya ladzi fiha ma'asi wa sirli akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Aku melakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah cara. Oh, wayang ayah. Ya, pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah. Hai pendengar Mutiara Arisalah. Alhamdulillah kajian hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan lagi besok. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.